Halo, selamat siang anak-anak Pak Guru. Pak Guru senang sekali akhirnya kita bisa melanjutkan lagi video pembelajaran kita mengenai penggunaan aplikasi Google SketchUp dalam membuat atau mendesain rumah. Minggu lalu kita sudah selesai mendesain denah rumah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka hari ini kita akan membuat dinding dan lantai dari denah rumah yang kita sudah buat minggu lalu. Dan seperti biasanya anak-anak Pak Guru, ketika kita ingin membuat suatu denah rumah, maka pertama-tama siapkan gambar desain rumah yang ingin kita ikuti. Dalam hal ini adalah gambar yang kita sudah Pak Guru sudah share ke anak-anak Pak Guru, dan Pak Guru senang sekali bahwa anak-anak Pak Guru sudah mengikuti dengan baik. Dan langkah kedua adalah kita akan membuka aplikasi Google SketchUp 2020 ya. Oke. Nah, anak-anak Pak Guru, ketika sudah terbuka seperti ini, maka anak-anak Pak Guru tidak perlu memulai dari awal, tetapi ingat, langsung pilih saja file yang sebelumnya kita sudah buat dan kita tinggal lanjutkan hari ini, recent file. Dan yang Pak Guru buat minggu lalu itu adalah contoh desain rumah kelas 12. Maka untuk mempermudah, untuk melanjutkan project kita atau untuk melanjutkan desain rumah yang kita akan buat, maka langsung pilih saja yang sebelumnya kita sudah buat, diklik satu kali saja. Nah, anak-anak Pak Guru, apabila tampilannya sudah begini, ini artinya bahwa data yang kita buat minggu lalu itu sudah terbuka dan kita sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini. Itu kita akan membuat sebuah dinding dan kita akan membuat lantai sesuai dengan denah rumah ini ya. Oke, baik anak-anak Pak Guru, berarti sekarang kita akan lanjut untuk membuat dinding dulu ya. Nah, dalam pertemuan minggu lalu, ini scroll aja ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah buat dinding kamar pertama dan kamar kedua. Hari ini kita akan membuat dinding untuk ruangan tamu, ruangan tengah ya, kemudian untuk dapur dan kamar mandi. Nah, anak-anak Pak Guru, khusus untuk bagian halaman belakang ini dan halaman depan teras ini ya, kita akan ada cara khusus untuk membuat dindingnya nanti. Soalnya kan di sini pasti tidak akan ada dinding, tetapi yang ada di sini nanti adalah pagar seperti itu ya. Jadi akan berbeda tinggi temboknya dibandingkan dengan tinggi tembok dinding dalam rumah seperti itu. Oke, kita lanjut. Berarti sesuai dengan gambar ini, berarti pertama-tama kita akan lanjut untuk membuat dinding untuk dapur, toilet atau kamar mandi dan juga ruang tengah. Oke, baik, berarti kita buat yang untuk ruang tengah dulu ya, yang paling dekat. Kita scroll dulu supaya lebih dekat, kemudian pilih menu offset, icon offset. Kita tarik ke dalam. Oke, pastikan seperti ini dulu ya, warna merah, tarik ke dalam. Minggu lalu itu 150 mm ya. Oke, enter. Oke, Pak Guru lupa, Pak Guru harusnya atur ini menjadi height tool ya, auto height. Oke, kita atur dulu ya, ini automatically hide the taskbar in desktop mode, kemudian close aja. Nah, ini supaya nanti bagian measurementnya itu kelihatan ya, yang ini. Oke. Nah, ini sudah ada tembok di ruangan tengah, tetapi kalau anak-anak Pak Guru perhatikan, ini kan berarti ini ke sini itu bukan lagi 150 tetapi 300 ya. Oleh karena itu, seperti pertemuan sebelumnya kita akan buat 75 ya. Oleh karena itu kita tarik dulu ke sini ya. Kayak gini. Temboknya kita tarik dulu ke sini. Ini kita akan pikirkan bagaimana sih. Oh, no. Kita tariknya ke sini nah ya, ke sini. Oke, ini ke sini. Ini. Kemudian ini tarik ke atas sana. Coba scroll dulu ya, sini. Oke. Dan di bagian di bawah sini juga ya. Kita ke sini dulu, kita tarik. Oke. Karena bagian tertentu nanti di sini kita harus hapus anak Pak Guru. Oke, nah harusnya berarti ini kita hapus dulu nih anak Pak Guru. Ini dihapus dulu, ini dihapus dulu. Karena kan kita hanya akan ambil garis tengahnya nanti. 75 ini ke sini berarti. Oke. Kemudian kita akan buat temboknya dari sini, berarti ini di sini berarti 75 mm. Oke, berarti sekitaran di situ ya. Oke, kita perbesar.
belum. Oke, kita tarik dulu garisnya di sini ya. Maaf, dari sini ke sini. Oke, kemudian dari maaf lebih mudah tarik ke sini ya. Oke, itu sudah di tengah. Klik lagi, kita tarik dari sini ke sini. Harus lurus. Kita perbesar. Nggak boleh kalau nggak lurus, ini nggak lurus kayak ini. Oke, berarti kita hapus dulu yang di sana ya. Harus kayak gitu ya. Nanti ini kita hapus yang lebihnya ini. Oke, kita hapus dulu yang lebih ini. Nah, intinya dia harus lurus dari tembok dari bawah sini ya. Kemudian kita kembali ke sini. Oke, berarti kita akan buat lagi yang di sebelahnya 75 juga supaya dapat nanti 150. Ini ke sini berarti kita tuliskan 75. Enter. Oke, itu sudah dapat. Klik, kemudian tarik ke bawah sini. Oke, supaya mempermudah anak Pak Guru, hapus dulu garis-garis kayak gini. Ini berpengaruh memang. Enter set dulu, kemudian hapus yang garis kayak gini. Hapus yang garis-garis kayak gini, supaya dia tidak otomatis terpengaruh ke situ nanti. Ini juga hapus dulu garis kayak gitu. Oke. Kemudian ini tarik, ini ya tadi. Oke, ke bawah sini. Nah, itu toh. Oke, terus ini ke atas sini. Nah, itu. Ingat garisnya harus hijau lurus kayak gini ya anak Pak Guru. Hijau yang tidak kayak gini. Ini kan nggak lurus kalau kayak gini jadinya. Nah, atau ke sini itu nggak lurus. Jadi harus betul-betul hijau yang anak Pak Guru bisa prediksi bahwa ini lurus ya. Ke sini. Sudah di garisnya dia agak dilewatkan kayak gini. Klik, maka dia akan lurus. Nah, kemudian kita pilih hapus, eraser ya, untuk menghapus garis-garis yang kita tidak butuhkan. Dalam hal ini berarti garis yang lebih-lebih ini kita hapus. Oke, kayak gitu ya nak ya. Berarti semua tembok di sini ini juga 150 mm, ini 150 mm. Sekarang kita akan buat tembok untuk dinding ya, ke tembok ya, dinding. Oke, ini dihapus juga. Oke, nah sekarang kita akan membuat dinding untuk dapur. Oke, dapur dan toilet ini mungkin agak rumit sedikit. Gak apa-apa, nanti kita akan akali ya caranya supaya kita bisa mendapatkan dinding yang bagus. Terus di sini ini ya, klik, klik tarik ke dalam sini, terus 150. Oke, dapat. Pas sekarang kita akan lakukan, berarti ini ke sini ini terlalu banyak ya. Ini juga nih, ini harusnya ke sini juga 75. Maka Nana Pak Guru, tembok ini kita tarik dulu ke sini. Oke, garis ini juga kita tarik dulu ke sini. Oke, kayak gitu supaya kita bisa hapus yang garis di tengah ini dulu. Harusnya kan baru kita buat tembok ke dalam sini. Itu harusnya adalah 75. Bentar. Oke, kita sudah dapat. Kemudian ini ke sini. Oke. Arti ini juga ke sini kita harus buat 75. Oke. Supaya dapat 150 ya di kiri dan kanan. Pasti dia sejajar ke sini, nah, ya kan? Sini. Oke, berarti kita hapus sekali lagi, kita hapus bagian yang tidak penting. Ini. Oke, ini juga kita hapus. Oke ya, semuanya sudah sejajar. Ini sekarang yang kita harus perbaiki. Ini jarak ke sini harusnya kan 75. Enter. Nah, berarti dari sini harusnya ke sini dan ke sini, ke sini. Oh, ini udah benar ya yang di garis tengah. Oh, ini yang garis tengahnya. Karena itu kita pilih aja dulu, kita hapus. Kita hapus dulu, hapus. Ini berarti anak-anak Pak Guru, untuk bagian dapur ini kita hanya akan ambil dinding yang sebelah sini aja.
Oh, udah sesuai ya, ini udah sesuai. Berarti toiletnya juga punya dinding nanti kan 75 di sini juga ya. Berarti ini kita tarik aja langsung ke sini. Nah, kayak gitu. Terus kita dapat, oke, ini juga kita hapus. Nah, udah jadi ya. Ini juga kita hapus. Nah, udah dapat. Ini kita hapus. Oke, jadi dapur, toilet udah dapat semua. Ukurannya sama ya, kalau Nana Pak Guru lihat ini 150 mm ya, 150 mm ini semua khusus untuk dinding. Nah, ini sekarang yang kita buat hampir terlewatkan, ini ke sini. Oke, berarti kita hapus yang bagian ini. Kita zoom dulu, kita hapus yang bagian ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, berarti kita sudah dapat dinding dari rumah yang kita akan buat. Nah, sampai di sini Nana Pak Guru. Langkah yang kita akan lakukan selanjutnya adalah kita akan menghapus ukuran-ukuran ini, karena sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi ya untuk supaya tidak terlalu mengganggu. Ini dihapus saja kayak gitu, di double klik aja kayak gini. Oke, double klik kayak gitu, hapus saja. Oke, sudah dapat. Sekarang ini kan halaman, ini halaman. Untuk itu kita tidak perlu buat dulu temboknya, atau kita buat saja ya supaya lebih rapi mungkin. Oke, kita klik dari sini ke sini. Oke, apa Pak Guru klik Ctrl Z. Oke, klik ini lagi. Itu kesalahan begitu, kalau dapat yang begitu di Ctrl Z aja ya. Klik dulu ini. Oke, baru pilih ini dari sini ke dalam 150. Oke, jangan bingung ya Nana Pak Guru, kita akan ambil ke sini 75. Oke, enter. Di bawah sini juga kita hitung 75. Enter. Kita ambil satu-satu dulu ya. Seperti ini dulu yang kita buat. Ini ke sini. Oke. Kita langsung teruskan saja ke sampah. Jangan. Supaya rapi, kita buat satu-satu dulu. Nah, anak-anak Pak Guru, ketika nanti kita tarik, maka dia akan jadi seperti ini ketika kita buat dindingnya ya. Ketika kita buat dindingnya di push pull seperti ini, dia akan naik satu kali ke atas seperti ini semua. Kayak gitu ya anak-anak Pak Guru. Padahal kan kalau anak-anak Pak Guru lihat di bagian sini kan itu adalah, kalau kita lihat dari denah ini ya, di bagian sini itu kan harusnya adalah halaman rumah. Artinya bahwa temboknya tidak boleh sama tinggi, atau dindingnya tidak boleh sama tinggi dengan ruangan di dalam rumah itu sendiri. Kayak gini ya. Di sini kan juga seharusnya adalah taman. Oleh karena itu kita Ctrl Z dulu anak Pak Guru. Kayak gini. Jangan lupa save ya, Ctrl S. Maka supaya tidak bersama, kan fungsi dari push pull ini adalah
apa ya, mendorong naik ke atas setiap garis yang bersambungan. Dalam hal ini kan kalau kita arahkan sini kan semua garis ini kan berhubungan ya. Oleh karena itu kita harus batasi untuk yang di taman ini ke sini, kita tarik garis pembatas kayak gitu. Oh ini tidak sesuai nih. Control set, kita perbesar dulu ini ke sini gitu. Nah ini sudah ada batasnya, jadi ketika nanti Pak Guru push pull, yang dia akan push pull itu hanya yang bagian di bagian dalam rumah aja kayak gini. Nah di sini kan taman, nanti kita akan buat berbeda begitu. Sama dengan yang di bagian halaman belakang ini loh anak-anak Pak Guru. Di halaman belakang ini berarti kita juga harus membatasi garisnya kayak gini. Ini di sini supaya ini nanti yang naik ke atas dan ini ke sini. Ini nggak jadi. Hai, jadi. Oke. Berarti kita hapus dulu yang ini, nak. Ini kan harusnya naik bersamaan dengan semua garis ini. Kecuali garis yang di pagar ini nanti ya. Oke. Nah, anak Pak Guru ini kan denahnya sudah jadi. Nah, untuk itu dindingnya juga sebenarnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kan kita akan membuat lantai rumah seperti itu ya anak Pak Guru. Sebelum kita push pull, pastikan kita membuat lantai dari rumah yang kita buat ini dulu. Caranya adalah anak Pak Guru, kita pilih Windows, default tray, kemudian show tray. Show tray. Maka akan muncul tampilan seperti ini anak-anak Pak Guru. Disinilah sebuah material yang kita akan pakai. Di bawah sini ya ada material, terus di bagian sini kalau kita pilih ada aspal kayak gitu, ada juga glasses atau ya kaca nanti ya. Ada juga karpet. Di sini kita nanti akan dapat jenis-jenis lantai rumah kita yang kita akan pakai. Kemudian ada juga brick kayak gini. Ini semua di sini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang mungkin kita akan pakai untuk dinding atau apa begitu ya. Terserah nanti. Kemudian ada tile. Ya, kayak gini. Kemudian kita akan cari di bagian mana ya, kalau tidak salah Pak Guru dapat yang untuk kayaknya ini nak. Untuk taman ya. Ini nih untuk taman nanti ya. Kita pakai untuk taman. Kita sesuaikan dulu, kita akan buat yang di dalam rumah, lantai di dalam rumah, berarti kita pilih yang ini dulu ya. Kita sesuaikan karpet. Mungkin kalau karpet ini hanya contoh saja, anak-anak Pak Guru bisa berkreativitas. Mungkin kalau di dalam kamar ya Pak Guru bisa pakai yang ini aja dulu mungkin ya. Di ruang tamu masa sih karpet semua ya, tapi ini contoh saja anak-anak Pak Guru. Sini juga, di sini kamar mandi mungkin bukan karpet tapi Oke, kayak begitu. Nah, sekarang untuk taman sendiri, dalam rencana Pak Guru itu adalah kan di sini kan kita akan pakai untuk mungkin kalau anak-anak Pak Guru ya di rumah ada mobil, berarti di sini harusnya bukan rumput ya, tetapi kita mungkin akan taruh kayak teras begitu. Di sini baru rumput, di sini juga baru rumput di bagian sini ya, di bagian halaman belakang. Dan di sini nanti akan ada seperti ini. Untuk itu kita akan buat dulu ini nak, dari sini ke sini Pak Guru ambil 500 mm aja. Meter terlalu sedikit ya, 1 meter aja kali ya. Oke, kita tarik.
lalu dengan push pull. Rencana Pak Guru supaya lebih bagus tinggi dinding di rumah itu adalah sekitar 3 meter, 3,5 meter. Orbit untuk melihat dari kiri kanannya. Oke, ini bagian dalam rumah. Oke, dindingnya sudah jadi. Untuk pagarnya dan pintu nanti kita akan buat ya. Baiklah. Nah, di sini ada garis yang sebenarnya tidak perlu anak-anak Pak Guru, kita hapus saja. Garis ini juga tidak perlu. Kecuali ini ya, karena kan dinding ini juga tidak perlu sebenarnya. Nanti kita akan buat, oh ya, Ctrl Z saja karena itu jadi panduan kita untuk membuat pintu nanti. Oke, sudah jadi. Ada dapur ini ya. Oke, ada dapur, ada kamar mandi, ada halaman belakang. Sini nanti akan ada pagar begini. Oke, hati-hati juga anak Pak Guru pakai orbit ini karena orbit ini supaya lebih bermudah. Baiklah, untuk pintu sendiri kita akan buat, coba dulu ya kita buat dari mungkin pintunya di sini. Untuk Pak Guru pakai ini aja. Tinggi pintunya contoh Pak Guru kasih 2 meter aja, tinggi pintu 2 meter. 2000 itu. Lebarnya mungkin berapa ya Pak Guru kasih? Lebar pintunya mungkin 1,5 meter ya Pak Guru. Ini udah besar ya. Oke, ini yang tadi ya. Lebar banget sebenarnya pintunya ya, 1,5 meter. Tapi nanti anak Pak Guru bisa browsing lebar pintu yang bagus itu berapa sih lebarnya. Baru nanti anak Pak Guru terapkan. Ini kayak terlalu besar. Mungkin Pak Guru kira-kira aja ya anak Pak Guru. Ini lebih enak di sini ya. Pas terus salah, dari sini ke atas sini. Oke, harus lurus. Kemudian Pak Guru delete dulu. Ini berarti ukurannya berapa nih, ukuran pintunya? Kita coba cari tahu ukuran pintunya. Yang Pak Guru buat ini berarti kita menggunakan icon dimension. Klik di sini ke sini. Oke, 1415 mm. Oke, sedangkan tingginya adalah 200 mm. Oke, ini adalah jenis contoh pintu yang Pak Guru buat ya anak Pak Guru. Oke, nah sekarang kita hapus dulu garis-garis ini, garis bantunya, ukurannya tadi. Apa sekarang yang kita akan buat? Kita akan buat pintunya. Ini contoh tadi pintu yang Pak Guru akan buat. Kita bisa lakukan dengan cara klik kayak gini dan delete. Coba kita lihat bagian dalamnya. Ada beberapa cara ya anak Pak Guru. Kita coba bagian ini, pakai ini dulu. Oh, yang bagian di dalamnya nggak terhapus, contoh kayak gitu ya, nggak kelihatan. Berarti sebenarnya ada cara lain anak Pak Guru untuk membuat. Oh, ini ada garis di bawah Pak Guru, lihat nih. Ctrl Z dulu kayak gini, kita hapus dulu garis ini. Nah, betul harus bersih ya. Sekarang kita pakai push pull. Kita klik di ini, tarik ke dalam. Oke, Pak Guru pakai dulu. Sorry. Pak Guru kembalikan dulu ya. Oke, jadi seperti ini anak Pak Guru. Kalau mau menghapus bagian tertentu supaya kelihatan ke dalam rumah, kayak contoh membuat pintu atau jendela, maka klik saja, gunakan icon push pull. Klik pada bagian yang akan dihapus, terus tarik ke dalam kayak gini sampai ada tulisan on edge kayak gitu ya, on edge ya kayak gitu tulisannya. Oh, belum. Ntar set dulu. Tidak apa-apa ya anak Pak Guru. Kita Ctrl set lagi sampai jadi. Oke, klik. Itu keluar. Klik. Kayak gini ya. Oh, tulisan midpoint ya sebenarnya anak Pak Guru. Klik, tarik ke dalam. Ini belum ya. Ah, on edge juga sebenarnya. On face. Nah, kayak gini. Oke, jadi ada beberapa kesalahan yang bisa mungkin akan terjadi on edge. Tapi jangan khawatir, Ctrl Z aja kalau tidak jadi.
Ctrl Z lagi. Ya, sampai jadi anak-anak guru. Nah kayak gini aja, tarik ke dalam. Ini apa yang Pak Guru lakukan adalah Pak Guru klik kayak gini. Guru klik dulu, nah, kayak gitu. Klik, terus coba Pak Guru buat kayak gini ya. Intinya Pak Guru gerakkan aja kayak gitu, kayak gitu. Nah sampai muncul on face kayak gini. Hapus. Nah ini sudah muncul ke dalam. Ini hanya butuh latihan saja. Kalau anak Pak Guru mau lebih lincah lagi, berarti ya sekali lagi butuh latihan anak-anak Pak Guru. Tarik ke sini dan coba kita lihat menggunakan orbit. Oke, ini sudah kelihatan sampai di dalam ya, bagian dalam rumah. Pintunya sudah terbentuk dari dalam rumah, kita sudah bisa lihat keluar kayak gini ya, begitu. Dari dalam dari luar juga kita sudah bisa lihat bagian dalam rumah. Itu pintunya. Oke, itu pintu yang pertama yang kita bisa buat. Untuk jendela yang sendiri, kalau dari sesuai dengan jendela di sini ada pintu ya. Kemudian di tengah-tengah sini nanti ada pintu. Kita akan buat jendela dulu di sini. Ini ada jendela. Pak Guru kan kira-kira aja ukurannya. Sekarang kita akan buat apa namanya, dinding atau apanya ya, pembatas. Di sini kan pasti akan ada kayunya ya. Jadi kita akan pakai ini. Seperti biasa. Tarik ke dalam 75. Oke, supaya agak sedikit di tengah ya. 75 berarti 325 kali gitu ya. Enter. Tot ini sini kan harus pakai koma ya. Pak Guru tulis aja di sini anak Pak Guru 35 begitu. Baiklah, anak Pak Guru, yang kita lakukan sekarang adalah kita akan push pull. Kita akan ke luar dulu, mungkin kebanyakan kan ada juga sih rumah-rumah yang buat kayak gini 75. Nah coba kita dari samping hasilnya kayak bagaimana. Nah kayak gitu ya anak Pak Guru, kecil dulu. Nah kayak gitu. Sekarang supaya yang dalam juga kelihatan, coba kita buat cara begini anak Pak Guru. Push pull, tulisan di sini ada on face, tarik di sini ke sini dulu kayak gini. Terus mungkin tarik ke dalam lagi sedikit atau ke atas sini sambil sini sambil ditekan ya anak Pak Guru. Ketika muncul tulisan on face, lepas. Nah maka akan jadi seperti ini. Nah kalau seperti ini lagi anak Pak Guru, coba ya anak Pak Guru buat seperti ini. Klik dulu sampai muncul tulisan on face. Harus sampai ini on face ya. Pak Guru tahan, tekan dan sampai muncul tulisan on face dan Pak Guru lepas. Maka jadi jendelanya. Ya ingat tadi ada beberapa kejadian ketika Pak Guru tarik seperti ini. Nah ini berbeda jadinya. Jadi harus hati-hati nah, untuk melubangi seperti ini itu harus berhati-hati. Jadi pastikan anak Pak Guru ketika sudah seperti ini kalian klik, tahan, dan kalian tidak usah jauh-jauh, sekitar sini saja kayak putar-putar sampai tulisan muncul on face. Ini sambil Pak Guru tekan mouse-nya, sambil Pak Guru tekan klik kiri dan Pak Guru geser-geser. Kalau seperti ini itu sudah bisa. Kalau gini beda ya anak Pak Guru. Ini Pak Guru ulang sekali lagi. Ketika kalian klik di sini dan tulisannya on face, bisanya itu sudah jadi. Kalau masih seperti ini, Pak Guru kasih contoh lah. Biasanya kejadian itu Pak Guru tarik seperti ini on face, ini bagus langsung on face ya, tapi ada biasa itu berbeda sama Pak Guru. Ini nggak jadi nih, kayak gitu ya. Makanya Pak Guru kalian harus hati-hati anak Pak Guru. On face, lepas maka jadi. Coba kita lihat bagian ke dalamnya. Nah ini jadi anak Pak Guru kayak gitu. Kalau anak Pak Guru pakai on face, maka dia akan jadi dengan bagus sekali kayak gitu ya. Nah ini jadi jendelanya. Oke, sekian dulu yang Pak Guru bisa bagikan anak Pak Guru untuk hari ini. Senang sekali bisa membuat, kita sudah buat sampai dinding dan lantai hari ini, dan juga jendela. Minggu depan kita akan kasih jendelanya dan kasih pagarnya seperti itu. Oke, dengan hari ini kita buat tinggi dindingnya itu 3500 mm ya, atau 3,5 meter tingginya. Oke, sekian, jangan lupa di save anak-anak Pak Guru, Ctrl S, supaya minggu depan kita bisa lanjut lagi materi kita. Sekian yang Pak Guru bisa buat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dah.